Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam materi hukum pidana, di mana kita saat ini sudah memasuki pertemuan ke 11 atau ini masuk minggu ke-6 pertemuan pertama. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi perkuliahan secara online dan tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi harapannya tidak mengurangi kualitas dalam proses perkuliahan, khususnya dalam penyampaian materi maupun terkait dengan prosesi tanya jawab atau penyampaian pendapat seperti itu. Baik, teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam topik tindak pidana, di mana kali ini kita akan membahas salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perbarengan tindak pidana. Seperti apa materi tersebut? Mari kita simak sama-sama. Baik, mengenai perbarengan itu juga diistilahkan sebagai konsursus tindak pidana atau konsursus delicti dalam sebuah tindak atau perbuatan pidana. Jadi perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah konsursus merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Mengapa sangat penting? Karena memang pada prinsipnya perbarengan itu adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh suatu atau lebih orang, di mana perbuatan atau tindakannya itu lebih dari satu, seperti itu. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang, di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. Jadi sudah pernah melakukan sebuah perbuatan pidana lebih dari satu kali, tapi tindak pidana yang pertama, kedua itu belum pernah dilakukan sebuah proses peradilan seperti itu. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi syarat-syarat agar dapat dikatakan perbarengan. Yang pertama, ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan, baik dilakukan oleh satu orang atau banyak orang. Seperti itu. Jadi intinya dikatakan perbarengan itu ada minimal dua perbuatan tindak pidana yang dilakukan, dan di antara kedua itu atau lebih perbuatan pidana belum pernah ada putusan pengadilan, seperti itu. Yang kedua, bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang. Nah ini, atau dua orang dalam hal penyertaan, dilakukan satu orang, minimal satu orang, atau dua orang dalam hal orang kedua dan seterusnya itu ikut serta dalam hal tindak pidana itu. Seperti itu. Yang ketiga, bahwa dua lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili. Jadi dari pidana pertama sampai beberapa kali pidana itu bahkan belum pernah sama sekali masuk dalam proses peradilan. Seperti itu. Yang keempat, bahwa dua lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. Jadi ketika dia telah melakukan banyak perbuatan pidana dan ternyata dia terbukti telah melakukan perbuatan pidana lebih dari satu dan belum pernah ada proses peradilan, maka dua atau lebih perbuatan pidana itu akan diadili sekaligus dalam satu proses peradilan, seperti itu. Yang berikutnya, setelah syarat-syarat agar dapat dikatakan perbarengan, ada juga kemungkinan apabila satu orang atau lebih melakukan lebih dari satu delik, itu belum tentu itu perbarengan, tapi ada beberapa hal kemungkinan. Yang pertama,
Bisa dikatakan terjadi perbarengan apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tidak pidana yang paling awal di antara kedua tidak tindak pidana itu. Jadi seperti tadi perbarengan itu seseorang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu di mana tindak pidana sebelumnya itu belum ada proses peradilan sama sekali, belum ada putusan atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pelaku baik dari perilaku atau perbuatan pidana yang pertama sampai yang terakhir seperti itu, yang kemudian akan diadili sekaligus seperti itu. Yang kedua, apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat delik hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan. Nah, ini jadi perbedaan. Kalau tadi perbarengan itu belum ada sama sekali putusan. Kalau yang kedua itu ada dua kemungkinan, apabila dia telah melakukan dua atau lebih dari satu delik, itu bahwa perbuatan sebelumnya sudah pernah diputus pengadilan, lalu kemudian melakukan perbuatan pidana yang serupa, itu bisa disebut pengulangan atau istilahnya adalah residif. Pelakunya disebut residivis seperti itu. Yang ketiga, dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka di sini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut. Jadi memang bukan pengulangan, tapi dia memiliki proses sendiri-sendiri, tidak dilakukan dalam satu peradilan sekaligus. Jadi harus kalau perbarengan tadi itu syarat terakhir adalah sebuah perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu dan belum pernah ada proses hukumnya sebelumnya, yang kemudian akan diproses peradilan sekaligus. Kalau yang ketiga terakhir ini adalah dia melakukan tindak pidana yang bisa dikatakan peradilannya tersendiri seperti itu, tidak sekaligus. Itu kemungkinan apabila satu orang atau lebih melakukan lebih dari satu delik atau tindak. Pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai adanya istilah pengulangan. Ini cukup menarik teman-teman. Jadi ada persamaan dan perbedaan antara perbarengan dan pengulangan. Persamaannya jelas sama-sama melakukan tindak pidana lebih dari satu. Perbedaannya kalau tadi kan istilahnya konkursus ya untuk perbarengan, di antara beberapa tindak pidana belum ada yang diputus oleh pengadilan dan kemudian diajukan sekaligus ke pengadilan. Jadi banyaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka itu akan sekaligus diadili dalam proses peradilan. Sedangkan residif atau pelakunya disebut residivis, di antara beberapa tindak pidana itu sudah ada yang diputus oleh pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti itu. Ini menjadi menarik teman-teman apabila mengenai residivis ini. Pada prinsipnya ketika orang sudah pernah melakukan perbuatan dan pernah di penjara atau pernah dijatuhkan sanksi dan dia melakukan lagi, itu ada kemungkinan hakim akan memberikan pidana tambahan selain pidana pokok yang itu jelas akan lebih berat daripada pidana yang sebelumnya. Seperti itu mengenai perbedaan maupun persamaan dari perbarengan konkursus dengan pengulangan atau residif. Seperti itu. Jadi mengenai perbarengan dalam tindak pidana itu diatur mulai dari bab 6 pasal 63 sampai 71. Jadi perbarengan dalam tindak pidana itu istilahnya Smenloop van Strafbaarfeiten.
hanya ada jika perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan belum ada putusan hakim mengenai satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan itu. Itu menurut Simon. Jadi kalau kita melihat pasal demi pasalnya, bisa langsung kalian buka di bab 6 pasal 63 sampai pasal 71 itu mengenai seluruh ketentuan mengenai perbarengan yang dilakukan oleh seseorang, satu orang, seperti itu. Itu mengenai ketentuan atau dasar hukum perbarengan dalam tindak pidana, seperti itu. Mengenai konsursus delicti ini menjadi menarik apabila kita membayangkan lalu bagaimana pemidanaannya apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana lebih dari satu dan itu berat-berat. Di sini sudah saya coba tampilkan ilustrasinya. Jadi masalah pemidanaan, misal seseorang pembunuh melakukan pembunuhan 5 kali belum pernah tertangkap. Berarti kan kalian bisa melihat di pasal 338 KUHP itu pidana maksimal 15 tahun kali 5 kan berarti, sehingga 75 tahun. Pertanyaannya apakah? Ya mungkin ada yang umurnya 80 tahun, 90 tahun, tapi kan misalnya umur dia 80 tahun, apa dia sudah membunuh dari sejak umur 5 tahun, kan seperti itu. Kemudian dia juga memperkosa 3 kali. Ini mohon maaf teman-teman, jadi saya hanya mengilustrasikan beberapa perbuatan pidana yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Pasal 285 KUHP, pidana maksimalnya 12 tahun, berarti kan 3 kali 12, berarti penjara 36 tahun. Itu dilakukan hanya oleh satu orang, yang kemudian juga terakhir menganiaya seorang sampai tewas. Menganiaya seorang sampai tewas, itu ancaman pidananya adalah 7 tahun penjara. Pada yang kemudian di perbuatan pidana terakhir ini dia tertangkap. Lalu bagaimana ancamannya? Apa benar? Lalu kemudian diakumulasi begitu saja. Pasal 75, mohon maaf, yang pertama 75 tahun penjara, tambah 36 tahun, tambah 7 tahun penjara, 118 tahun. Apakah selama itu? Bahkan saya masih jarang mendengar orang itu berumur lebih dari 100 tahun. Ada, tapi masih jarang. Lalu bagaimana menurut kalian seperti itu? Masalah pemidanaan dalam perbarengan ini. Coba kalian bayangkan seperti itu. Mengenai ilustrasi pemidanaan dalam perbarengan dalam tindak pidana, itu kita bisa melihatnya dari beberapa aliran atau teori atau bentuk perbarengan. Yang pertama itu kursus idealis, perbarengan sesuai aturan, konkursus realis, perbarengan perbuatan, forgeset handling, perbuatan berlanjut. Yang terakhir konkursus idealis homogeneus. Itu sebagai salah satu cara bagaimana melihat permasalahan pemidanaan di awal tadi, kemudian bagaimana penerapan implementasinya. Masa iya orang ketika ilustrasi tadi dihukum selama 118 tahun seperti itu. Bagaimana logika berpikir kalian, bagaimana seperti itu? Sampaikan dalam forum diskusi mengenai pendapat kalian sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana mengimplementasikan pemidanaan dalam perbarengan pidana seperti itu. Itu saja teman-teman pada materi pertemuan kali ini, yang akan kita lanjutkan besok di materi yang berikutnya, masih
eh, materi yang sama mengenai perbarengan yang kita akan mengupas keempat macam atau bentuk perbarengan ini sehingga kita bisa setidaknya ya memiliki gambaran utuh bagaimana pemidanaan dalam sebuah perbarengan tindak pidana. Itu saja teman-teman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.